Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri dari kelompok 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang suku banyak atau polinomial. Nah, yang pertama ada pengertian suku banyak. Apa sih itu suku banyak? Nah, suku banyak itu adalah suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan cacah yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan dan pengurangan. Nah, secara umum suku banyak dalam variabel x yang berderajat n itu berbentuk an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah an dikurang 2 x pangkat n kurang 2 dan seterusnya sampai A1X ditambah A0. Nah, kemudian ada istilah-istilah di dalam suku banyak. Yang pertama ada AN X pangkat N, AN dikurang 1X dikurang X pangkat N kurang 1. Itu merupakan suku-suku pada suku banyak. Nah, kemudian ada A0. A0 itu adalah suku yang tidak memuat variabel dan itu disebut dengan suku tetap atau konstanta. Kemudian ada AN. AN ini adalah koefisien dari X pangkat N. Kemudian AN dikurang 1 itu merupakan koefisien dari X pangkat N dikurang 1 dan seterusnya. Kemudian ada N. N ini adalah bilangan cacah yang menyatakan derajat suku banyak. Nah, pangkat tertinggi dari variabel dalam suatu suku banyak itu dinamakan dengan derajat suku banyak. Nah, selanjutnya ada contoh. Tentukan derajat dan koefisien x kuadrat dari suku banyak. X pangkat 3 ditambah 2x pangkat 5 dikurang dengan 6x pangkat 2 ditambah dengan 7. Nah, untuk menyelesaikannya kita susun suku banyak ini dari pangkat tertinggi ke terendah sehingga hasilnya menjadi 2x pangkat 5 ditambah dengan x pangkat 3 dikurang dengan 6x kuadrat ditambah 7. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya. Pangkat tertinggi derajat suku banyak itu sama dengan 5 karena pangkat tertingginya di sini ada 5 dan kemudian koefisien dari x kuadrat itu sama dengan min 6. Nah, selanjutnya ada nilai suku banyak atau polinom. Suatu suku banyak dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi. Fx itu Fx sama dengan an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n kurang 1 dan seterusnya sampai a1x ditambah 0. Nah, jika suatu suku banyak dinyatakan sebagai fungsi, maka nilai suku banyak tersebut dapat kita tentukan dengan dua metode. Yang pertama ada metode substitusi dan yang kedua ada metode bagian sintetik. Kita masuk ke metode yang pertama yaitu metode substitusi. Nah, jika suatu suku banyak an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n kurang 1 dan seterusnya sampai a1x ditambah a0 dinyatakan dengan fx, maka nilai suku banyak itu untuk x sama dengan h dapat diperoleh dengan mensubstitusikan x sama dengan h pada fungsi fx, yaitu fh sama dengan an h pangkat n ditambah an kurang 1 h pangkat n dikurang 1 dan seterusnya sampai a1h ditambah a0. Nah, kita lihat contoh. Tentukan nilai suku banyak x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 untuk x-nya sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Langkah pertama, kita tuliskan suku banyak itu sebagai fungsi hingga fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 1. Nah, ini suku banyak untuk x sama dengan 2 yaitu kita substitusikan x sama dengan 2 sehingga
F2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 6 kali 2 ditambah 1. Sehingga hasilnya 8 dikurang 12 ditambah 1. Hasilnya min 3. Kemudian untuk nilai X sama dengan min 2. Kita substitusikan nilai min 2 ke fungsi. Sehingga hasilnya F dalam kurung min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 dikurang 6 dikali min 2 ditambah 1. Hingga hasilnya min 8 ditambah 12 ditambah 1 itu sama dengan 5. Nah, kemudian metode yang kedua ada metode pembagian sintetik. Nah, untuk menentukan nilai suku banyak juga bisa dihitung dengan cara pembagian sintetik algoritma Horner. Misalkan fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Dan akan kita hitung nilai untuk x sama dengan h. Nah, dengan mensubstitusikan x sama dengan h, maka diperoleh nilai suku banyak, yaitu fh sama dengan ah pangkat 3 ditambah bh pangkat 2 ditambah ch ditambah d. Nah, dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. ah pangkat 3 ditambah bh pangkat 2 ditambah ch ditambah d. Kita tarik nilai h keluar sehingga buka kurung ah pangkat 2 ditambah bh ditambah c tutup kurung kalikan dengan h dan tambahkan dengan d. Kemudian buka kurung ah ditambah b tutup kurung dikalikan h, kita tarik lagi h-nya keluar, ditambah c tutup kurung dikali h ditambah d. Nah, dengan membalik proses tadi, maka kita dapat membentuk ah pangkat 3 ditambah bh pangkat 2 ditambah ch ditambah d dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita kalikan a dengan h dan tambahkan dengan b sehingga menjadi ah ditambah b. Kemudian ah ditambah b dikalikan dengan h dan ditambahkan c sehingga hasilnya ah pangkat 2 ditambah bh ditambah c. Kemudian kita kalikan ah pangkat 2 ditambah bh ditambah c dengan h dan tambahkan dengan d sehingga menjadi ah pangkat 3 ditambah bh pangkat 2 ditambah ch tambah d. Nah, perhatikan skema yang di bawah. Nah, skema tersebut menggambarkan langkah-langkah yang di atas, di mana baris pertama bersusun ke kanan A, B, C, D itu merupakan koefisien dari suku banyak. Kemudian setiap tanda panah ke kanan itu nilai yang di bawah kita kalikan dengan nilai X yang di samping, yaitu H, dengan operasi penjumlahan. Nah, untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh. Hitunglah F4 jika fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x dikurang 5. Nah, untuk penyelesaiannya kita cari koefisien masing-masing dari suku banyak. Yang pertama A3 koefisiennya 1, A2 koefisiennya 0 karena tidak ada x pangkat 2 pada suku banyak. Kemudian ada A1 sama dengan min 1, A0 sama dengan 5. Nah, kita susun koefisiennya 1, 0, min 1, min 5. Nah, kemudian kita operasikan. Yang pertama kita turunkan 1, kemudian 1 ini kita kalikan dengan nilai X yaitu 4, maka hasilnya 4. Kemudian kita tambah dengan 0, hasilnya 4. Kita kalikan dengan 4 lagi, hasilnya 16. Ditambah dengan min 1, hasilnya 15. Kemudian kita kalikan 15 dengan nilai X yaitu 4, maka hasilnya 60. Kita tambah dengan min 5, hasilnya 55. Maka dapatlah hasil dari F4 ini sama dengan 55. Nah, selanjutnya ada operasi antar suku banyak. Operasi aljabar pada suku banyak meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan polinom fx dengan gx dapat dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis atau koefisien suku-suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Kita misalkan 5x pangkat 2 dan 3x pangkat 2 dapat dijumlahkan menjadi 8x pangkat 2 dan dikurangkan menjadi 2x pangkat 2.
Namun 5x pangkat 3 dan 3x pangkat 2 bila dijumlahkan menjadi 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2, dan bila dikurangkan menjadi 5x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2. Tidak bisa dikurangkan dan tidak bisa ditambahkan karena memiliki pangkat yang tidak sama. Mungkin untuk contohnya bisa nanti dipahami pada makalah karena ini tidak terlalu sulit. Nah, yang kedua ada perkalian. Perkalian ini kita menggunakan sifat distributif. A dikalikan dengan buka kurung B tambah C, hasilnya AB ditambah AC. Kemudian buka kurung A ditambah B, tutup kurung dikalikan dengan buka kurung C ditambah D, tutup kurung, hasilnya AC tambah AD tambah BC tambah BD. Nah, derajat suku banyak hasil perkalian dapat diperoleh dari penjumlahan derajat suku banyak yang dikalikan. Bila suku banyak berderajat M dikalikan dengan suku banyak berderajat N, maka akan menghasilkan suku banyak berderajat M dikali N sesuai dengan sifat perpangkatan. Nah, kita masuk ke contoh. Diketahui dua buah suku banyak fx dan gx dinyatakan dengan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 4, dan gx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 2. Kemudian tentukan fx dikali gx. Nah, dengan menggunakan sifat distributif tadi, kita akan mendapatkan hasil fx dikali gx itu sama dengan x pangkat 6 dikurang x pangkat 5 dikurang x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 10 x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 8 dengan derajatnya atau pangkat tertingginya yaitu 6. Nah, selanjutnya ada pembagian suku banyak. Tentu teman-teman masih ingat bagaimana menyelesaikan operasi bagian suatu bilangan. Misalkan teman-teman diminta untuk menyelesaikan 256 dibagi 9. Teman-teman dapat menyelesaikan pembagian itu menggunakan cara bersusun panjang. 256 dibagi 9. Kita ambil dua angka di depan yaitu 25. Nah, 25 ini 9 dikali berapa hasilnya mendekati atau sama dengan 25, yaitu ada 2 dikali 9 hasilnya ada 18. Maka 2 kita taruh ke atas, 18 ditaruh di bawah 25, sehingga 25 dikurang 18 hasilnya 7. Karena 7 kurang dari 9 kita turunkan angka 6 ke bawah menjadi 76. Kemudian 76 ini 9 dikali berapa hasilnya mendekati atau sama dengan 76, yaitu ada 9 dikali 8. Maka 8 kita taruh ke atas, 8 kali 9 hasilnya 72. 76 dikurang 72 hasilnya 4. Maka proses pembagian berhenti di sini karena 4 itu kurang dari 9. Jika kita lanjutkan nanti hasilnya berkoma. Nah, pembagian di samping menunjukkan bahwa 256 ini sama dengan buka kurung 9 dikali 28 tutup kurung ditambah 76. Kemudian sama dengan buka kurung 9 dikali 20 tutup kurung ditambah 9 dikali 8 tutup kurung ditambah 4. Sama dengan buka kurung 9 dikali 28 tutup kurung ditambah 4. Nah, sekarang bagaimana jika operasi pembagian itu melibatkan suku banyak? Misalkan kita diminta untuk menyelesaikan pembagian suku banyak x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 dibagi dengan x ditambah 2. Dan ini dapat kita selesaikan dengan cara bersusun panjang. Nah, x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 dibagi dengan x ditambah 2. Nah, x ditambah 2 dikali berapa hasilnya nanti x kuadrat, yaitu dikali dengan x. Maka x kita taruh ke atas, x dikali x ditambah 2 hasilnya x kuadrat ditambah 2x. Maka kita kurangkan sehingga nanti x kuadrat habis, tinggal 5x dikurang 2x hasilnya 3x. Kita turunkan nilai 4 plus 4 ke bawah sehingga menjadi 3x ditambah 4. Nah, x ditambah 2 dikali berapa hasilnya menjadi 3x. X ditambah 2 hasilnya 3x adalah dikalikan dengan plus 3. Maka plus 3 kita taruh ke atas, plus 3 dikali x ditambah 2 hasilnya 3x ditambah 6. Maka kita kurangkan 3x ditambah 4, kita kurang dengan 3x ditambah 6. 3x habis,
maka plus 4 dikurang plus 6 hasilnya min 2. Nah, proses pembagian berhenti di sini karena sisa min 2 berderajat lebih rendah daripada pembagi. Nah, dengan demikian x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 itu sama dengan dalam buka kurung x ditambah 2 tutup kurung dikali dengan buka kurung x ditambah 3 tutup kurung ditambah min 2. Dari uraian di atas, secara umum dapat dinyatakan bahwa yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Nah, selanjutnya ada pembagian suku banyak dengan berbagai bentuk pembagi. Yang pertama, pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk X dikurang H. Apabila suku banyak A3X pangkat 3 ditambah A2X pangkat 2 ditambah A1X ditambah A0 yang dinyatakan sebagai fungsi fx dibagi dengan X dikurang H dan memberikan hasil bagi Hx serta sisi pembagian S, maka hubungan antara fx dengan X dikurang H, Hx dan S adalah sebagai berikut. Fx sama dengan X dikurang H dikali dengan Hx ditambah S. Nah, untuk menentukan hasil bagi Hx dan sisa pembagian S dapat kita tentukan dengan dua cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara pembagian sintetik. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada bagian metode sintetik tadi, teman-teman mungkin sudah paham. Maka kita masuk ke contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika X2 dikurang 4X ditambah 7 dibagi dengan X dikurang 2. Nah, pertama kita gunakan cara bersusun panjang. X2 dikurang 4X ditambah 7 kita bagi dengan X dikurang 2. Pertama, kita ambil suku pertama yaitu X kuadrat. Nah, X dikurang 2 dikali berapa hasilnya nanti X kuadrat. Nah, yaitu X dikurang 2 dikali X hasilnya, maka X kita taruh ke atas dan X dikali X dikurang 2 hasilnya X2 dikurang 2X kita taruh di bawah, sehingga kita kurangkan X kuadrat habis, maka min 4X dikurang min 2X hasilnya min 2X. Kemudian kita turunkan nilai 7 ke bawah sehingga menjadi min 2X ditambah 7. Kemudian X dikurang 2 dikali berapa menjadi min 2X, yaitu dikalikan dengan min 2, sehingga min 2 kita taruh ke atas, min 2 dikali X dikurang 2 hasilnya min 2X ditambah 4. Kemudian kita kurangkan min 2X habis, 7 dikurang 4 hasilnya 3 dan sisanya 3. Kemudian kita cari dengan cara pembagian sintetik. Pembagian dengannya X dikurang 2, berarti kita cari nilai X-nya. X itu berarti 2. Tinggal kita pindah ruaskan atau kita sama-sama bagi kedua ruas. Kita pindah ruaskan sehingga X sama dengan 2. Nah, kita ambil koefisiennya untuk baris bersusun ke kanan, yaitu koefisiennya ada 1, min 4 dan 7 dan nilai X nya 2. Maka kita turunkan 1, kemudian 1 kita kalikan 2 hasilnya 2, kemudian kita tambahkan dengan min 4 hasilnya min 2. Min 2 kita kalikan dengan 2 hasilnya min 4, kemudian kita tambah dengan 7 hasilnya 3. Maka terlihat bahwa hasilnya sama dengan cara bersusun panjang dan cara pembagian sintetik. Nah, karena fx berderajat 2 dan pembagi berderajat 1, maka hx berderajat 2 dikurang 1 sama dengan 1. Artinya hx sama dengan x dikurang 2. Jadi hasil baginya adalah X dikurang 2 dan sisa pembagiannya adalah 3. Nah, kemudian untuk pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk AX ditambah B. Caranya sama, cuman kita di sini
harus mencari nilai X-nya dulu. Sehingga di sini kita dapat pembaginya X itu sama dengan di sini kita tinggal merubah AX ditambah B. Kemudian kita cari nilai X-nya. Kemudian setelah kita mendapat nilai X, baru kita masukkan ke pembagian sintetik untuk nilai X yang terletak di sebelah kiri. Nah, kita masuk pada contoh. Tentukan hasil dan sisa bagi jika 4x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat dikurang x tambah 5 dibagi dengan 2x dikurang 1. Nah, untuk cara panjang kita lewatkan, kita masuk ke dengan cara pembagian sintetik. Nah, fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat dikurang x ditambah 15. Maka untuk masing-masing koefisiennya itu A3 sama dengan 4, A2 sama dengan min 8, A1 min 1, A0 5. Kemudian bentuk 2x dikurang 1 dapat kita tuliskan menjadi 2 dikali x dikurang 1/2. Berarti A2 dan H menjadi 1/2. Maka x sama dengan setengah atau 1/2. Kita masukkan ke tabel sintetiknya. Kita masukkan koefisien di baris pertama itu 4, min 8, min 1, 5. Kemudian nilai X di sebelah kiri. Nah, pertama kita turunkan 4, kemudian 4 dikalikan dengan setengah hasilnya 2. Kemudian kita ditambahkan dengan min 8 hasilnya min 6. Kemudian min 6 kita kalikan dengan setengah hasilnya min 3. Kemudian kita tambahkan dengan min 1 hasilnya min 4. Kemudian min 4 ini kita kalikan dengan setengah, maka hasilnya min 2. Kemudian kita tambahkan dengan 5 hasilnya 3, maka sisanya 3. Jadi hasil baginya adalah 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 dan sisanya adalah 3.